Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Median Fijar dari Prodi Ilmu Politik Universitas Syahfala. Di dalam video ini saya akan membahas subsistem politik yang ada di Indonesia. Setahu saya, subsistem ilmu politik itu ialah partai, pemilu, dan budaya politik. Oke, terhadap penonton, sebelum saya lanjut kepada pembahasan saya, jangan lupa di-subscribe and like ya. Oke, di sini tanpa berlama-lama, saya akan menjelaskan yang bagian pertama, yaitu partai. Oke, yang ingin saya bahas di sini tentang partai ialah tujuan partai dan apa itu fungsi partai. Tujuan umum yang telah saya pelajari dari partai ialah mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu yang berbunyi mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu fungsi partai dalam pemerintahan ialah sebagai salah satu sarana sosialisasi politik untuk menjadi pemenang dalam pemilihan umum, yaitu pemilu, serta menguasai pemerintahan dalam artian menjadi kepala daerah atau menjadi pemimpin-pemimpin lainnya. Lalu partai juga harus bisa mensosialisasikan diri mereka ataupun organisasi mereka agar dapat dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. Oke, kita telah selesai membahas subsistem yang pertama, yaitu partai. Kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu pemilu. Jika ada yang bertanya, pemilu itu singkatan dari apa? Ya, pemilu adalah singkatan dari pemilihan umum. Kenapa harus ada pemilu di Indonesia? Menurut saya itu sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia nomor 12 tahun 2003, yaitu pemilu bertujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah serta untuk membangun pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasionalisme sebagai dimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar yang telah saya sebutkan tadi. Pemilu juga baru ada sejak tahun 1955. 1955 itu ialah merupakan pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Waktu itu Republik Indonesia baru berusia sekitar 10 tahun. Oke, itu tadi pembahasan singkat saya tentang pemilu. Kita lanjut kepada subsistem yang ketiga, yaitu budaya politik. Seingat saya, dalam catatan saya, budaya politik itu ada 3, yaitu budaya politik apatis, yaitu politik yang tidak acuh atau masa bodoh dan pasif. Lalu yang kedua, politik mobilisasi, yaitu politik yang didorong atau sengaja. Lalu politik yang ketiga itu adalah politik partisipatif, yaitu politik yang sangat aktif. Lalu jelaskan apa yang dimaksud dengan budaya politik. Jika ada yang tidak tahu apa itu budaya politik, saya akan menjelaskannya secara singkat. Budaya politik juga didefinisikan sebagai sistem kepercayaan, simbol ekspresif, dan nilai-nilai yang menggambarkan situasi di mana tindakan politik dilakukan. Lebih tepatnya, akumulasi pengalaman historis dan tradisi dominan di masyarakat menentukan tindakan pemerintah yang paling tepat. Lalu menurut saya kita harus mempelajari apa itu budaya politik. Karena manfaat dari memahami konsep budaya politik itu agar pertama kita mengetahui sikap-sikap warga negara terhadap sistem politik yang akan mempengaruhi tuntunan kita ke depan. Kedua, dapat mengerti maksud individu melakukan kegiatannya dalam sistem politik atau faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran politik. Ya, itu tadi pembahasan singkat saya tentang subsistem politik. Jika ada yang ingin bertanya lebih lanjut, silahkan komen
Jika saya berkesempatan atau memiliki waktu, saya akan membalas komentar Anda. Silakan ditanya-tanya ya. Oke, sekian, terima kasih. Saya Median Fijar dari Prodi Ilmu Politik Universitas Syekh Kuala. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.